lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Bisa baca doa ini atau bisa membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau dengan beristighfar dulu, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita berdoa dan memulai ruqyahnya. Baik ruqyah orang lain atau ruqyah mandiri. Bisa dipahami? Ya, nanti bisa dipraktekkan. Ya, tadi itu hadis riwayat Imam Bukhari ketika ada salah seorang sahabat ketika tahiyat akhir terdengar bacaan doanya, terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi jami'a fa innaka antal ghafurur rahim. Ketika salam, sahabat itu dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosamu telah Allah ampuni semuanya. Dan kamu telah berdoa dengan Ismullahil A'zam, dengan nama Allah yang paling agung. Riwayatnya sahih. Dibaca sebelum salam. Jadi kita ambil muqaddimah doanya saja. Yang kata Rasulullah SAW termasuk dari Ismul A'zamnya Allah. Boleh kita baca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah. Boleh pakai itu atau pakai ini juga boleh. Ya, setelah baca muqaddimahnya selesai, kita kemudian berdoa dengan bahasa yang kita pahami. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa. Setelah selesai, ya Allah, berikanlah kemudahan untuk hamba untuk bisa mengobati dan mengeluarkan jin dari tubuh saudara hamba ini. Ya, jam berapa nih? Tarawih. Ya. Kemudian mau kita praktek nih apa minggu depan? Minggu depan ya. Ini yang di tahap kedua sudah mulai masuk kepada tahap praktek ruqyah. Mau sekarang apa minggu depan? Sekarang. Praktek tahapan kedua ya, saya bahas sedikit saja. Minggu depan insyaallah lengkapnya ya. Al-marhalatut tsaniyah. Tahapan kedua adalah proses terapi al-ilaj. Gimana cara mengobatinya? Kalau ada orang yang kesurupan atau orang yang hendak minta ruqyah ke kita, tad'u yadaka 'ala ra'sil maridi wa taqra'u hadhil ayati fi udhunihi bitartilin. Hendaknya kita meletakkan tangan kanan kita di atas kepala pasien. Meletakkan tangan kanan kita di atas kepala pasien. Gimana? Ya begini. Tata cara memegangnya ada banyak ya. Caranya ada banyak. Ada yang begini. Makanya jangan di situ Pak. Sini Pak, biar nggak kehalang ini, biar nggak kehalang tiang. Sengaja saya begini. Nah begini. Ada yang begini. Lihat tuh streaming. Ada Facebook ibu-ibu, lihat di streaming. Ada yang begini. Ada yang begini. Dari belakang. Mas Arif ke depan Mas. Ini saya praktekin. Lihat. Kalau di sini ada yang tak gabung. Ada yang gabung tidak? Ada. Atau ada. Ada. Ya sini Pak.
Ini dulu. Ini praktek, ini kalau itu praktek biar. Biar. Enggak ya. Biar. Coba lihat ekstrimnya. Sudah tahu. Satu begini. Pas. Kurang kemana? Ini. Oh ya. Oke. Ada yang begini. Kita latihannya sambil berdiri ya, jangan duduk. Karena kayak gitu. Ya walaupun boleh, itu fleksibel ya. Berdiri mau duduk atau mau boleh. Tapi biasa adalah guru-guru kami mengajarkan caranya dengan berdiri. Ini lebih efektif dan lebih bisa mengontrol kesadaran pasien. Ini pertama. Atau kemudian ada opsi lain. Satu. Kemudian kita posisinya begini. Bacanya arah kanan. Jadi posisi perutnya ada di arah kanan. Cek, ada di arah kanan. Arah kanan. Sudah ya. Ada begini. Kelihatan Pak? Kemudian ada yang begini dari belakang. Kelihatan? Nah ini kelihatan apa? Nah, ya tadi ada beberapa satu, dua, tiga, terserah mau yang mana. Saya bagi Pak. Mau oh iya. Biasanya bisa tahu dari itu siapa. Kalau sakitnya apa? Oke. Kalau sakit di perut, nah dia ya. Nggak salah. Posisi tangan sebagai begini. Posisi tangan ada samping. Nah, tangan tegak ada. Tangan kita masuk di sebelah dulu. Lalu diletakkan ke area tulang rusuk. Sekarang kita bacakan Al-Fatihah ayat namanya Al-Baqarah 165. Apalagi di situ Al-Baqarah 163 164 ayat kursi ya, dan 2 atau 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Anda kalau misal gangguannya di perut, muntahnya biasanya itu dari sihir yang melalui minuman atau makanan. Baiklah. Bisa kita di luar tema ini kita bisa membacakan ayat-ayat tentang sihir. Contoh Al-Baqarah ayat 102. Bacakan gambar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun 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 kaghamil hamim kaghamil hamim kaghamil hamim kaghamil hamim 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 kaghamil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim dhuq innaka antal 'azizul karim. Baik, Pak. Perut biasanya salurannya di sini ya. Ini kita nggak usah cubit-cubit. Ini aja di apa? Gesek-gesek aja. Begini deh. Oh. Kalau memang betul ini sihir yang dilakukan melalui minuman atau makanan itu campuran antara masruf dan manfur. Biasanya kalau tahap parah atau biasa di awal-awal mereka akan ada bercak-bercak kayak lebam biru di sekitar paha. Keluar ya. Ada kopi nggak? Kopi hitam. Nah, kita suruh minum kopi, masnya. Bisa nggak kalau diajak dialog coba? Oh, mau dialog? Iya. Siapa kamu? Siapa kamu? Sebenarnya siapa? Ngomong. Katanya ngomong ya? Orang aja nih. Agamanya apa? Islam dulu. Biar Islam. Kasih apa? Apa? Sam ngomong apa? Ngomong apa? Apa agamanya apa kok? Jogja. Benar. Siki malah bangsa Mbak. Iya. Lah. Yo kita maca syahadat bareng-bareng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusannya Allah. Duwe
jeneng ora wae. Jenenge gelar. Jenenge Abdul Aziz. Senang Abdul Aziz? Nah, aja ganggu maning ya. Ya, jangan ganggu maning. Anggar ganggu dia bakalan kalau metu ora? Yo siki metu. Wis Islam, siki metu ya. Nah, metu siki, Mbak. Ada orang sudah metu ya. Mereka kadang keluarnya ada yang lewat muntahan, ada yang lewat hawa panjang, ada yang lewat jari. Muntah? Kenapa? Kenapa? Ayo metu ayo. Oke, sama gitu. Asis dulu. Sama maning. Ada kami asis ini. Mohon maaf. Siapa ini? Ayo ngomong. Ngomong siapa? Ditanya coba itu sihir atau Enggak usah. Kalau seperti itu nanti mereka ngadu domba. Nggak perlu lah. Ya kita tahu ini apa, tapi dosa kita tanya kecil. Siapa ini? Siapa lagi? Alah, Jalombo. Cepat dulu. Mana kopinya lah? Tak siram kopi. Kenapa kita pilih kopi? Nah, nanti rahasia masalah itu kita bahas di buku selanjutnya kalau sudah patah. Kopi Pak. Siapa ini? Ayo masuk Islam ya. Jangan ganggu ya. Alah, coba sih. Aku nggak peduli kamu disuruh apa-apa. Yang penting kamu keluar. Masuk Islam dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusannya Allah. Kamu disuruh kenapa? Nah, coba ya. Kemudian ini perbuatan dosa haram. Nah, ini nanti di bab selanjutnya tata cara kita bermuamalah sama jin muslim atau jin yang mengganggu ada adabnya. Ada adab-adabnya insya Allah besok akan kita bahas. Nah, ini saya kasih contoh dulu, harap direkam. Direkam dalam otak bos apa yang berlalu. Ya. Sudah, sekarang kamu keluar. Ya, kita jangan apa-apa. Janji gak ganggu lagi. Dan namamu siapa? Tak kasih nama kamu, Mukhlis. Suka? Hamba yang ikhlas. Mukhlis, mau? Ya, Mukhlis keluar, Mukhlis. Suka. Kita bisa cek bohong atau enggaknya. Lihat tangan. Ya, satu lagi tangan. Dia masih sembunyi. Cepat keluar. Ya jangan kita cepat-cepat percaya. Oh sudah syahadat, sudah Islam, dapat belum? Ini siapa lagi? Hah? Ayo sana keluar. Susul temannya. Ayo, udah nggak ada apa-apa. Keluar aku tahan. Cepat. Suruh sama yang lainnya. Mau diapain diginiin? Jangan nanti pikirannya belah. Nah gini aja ayo, bismillah. Tuh kan keluarnya kuning. Kalau memang pusat gangguannya di perut kuning biasanya. Nah minum dulu. masih ada banyak di pasar apa itu tawakal tadi. Jadi menurut mitos orang ya, yang ekstrim yang bilang, menurut mitos orang kopi itu kesukaannya jin, belum tentu. Justru kopi bisa mengusir mereka. Apalagi kopi yang sudah kita rukyah. Jadi Pak Abu. Jin itu suka kopi. Assalamualaikum Mereka budaya. suka kopi pun juga ada alasan. Sudah mas, taruh situ.
budaya. Sudah paham ya? Sudah paham belum tata caranya, Bapak Ibu? Besok ada lagi insya Allah. Kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk pengobatan ruqyah itu tidak cukup hanya bacaan saja, tapi ada herbal-herbal pendukung untuk meluruhkan zat dan juga media-media jin, media-media atau zat-zat yang menguatkan jin dari dalam tubuh manusia. Insya Allah pada pembahasan mendatang kita praktek, ya, kita langsung praktek sekaligus membahas lebih detail tentang adab-adab seorang peruqyah terhadap pasien. Insya Allah Taala. Saya sarankan semua sudah mempunyai buku ruqyahnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Nanti kalau misal belum punya bisa pesan ke siapa? Mas Arif. Pak Norlan datang enggak? Bisa pesan ke Mas Arif ya. Untuk kajian di sini yang belum punya pesan ke Mas Arif. Nanti kita akan praktek sehingga sudah punya bukunya, sudah ada catatan, kita tidak bingung dan kajian kita terarah. Seperti itu ya, sehingga kajian ini nanti ada hasilnya. Sebelum kita tutup, ada yang mau tanya mungkin? Monggo. Ya, silakan Pak. Pak siapa? Biar kenalan. Loh, saya persilakan. Silakan. Waalaikumsalam. Kalau yang tadi itu kan ruqyahnya. Ya. Kalau seandainya itu kita meruqyah, tetapi penontonnya juga itu kemasukan. Apa? Kalau misal? Itu kemasukan. Peruqyahnya? Oh yang nonton, nauzubillah. Kemasukan. Apakah ada amalan untuk benteng penonton supaya dia jinnya nggak masuk ke penonton? Kalau begitu yang mengamalkan bukan peruqyah tapi penontonnya. Biasanya kalau penontonnya kesetrum itu penonton memang ada gangguan jin juga. Obati sekali. Orang ebek ya. Biasanya kan nyetrum. Nah biasanya yang kesetrum memang ada sesuatu atau dalam kondisi tidak fit, kesamber. Karena mereka itu memang angin kan yang kita bahas kemarin. Yang bentengi merekanya. Kita tidak ada tuh amalan pendinding. Kalau kita nggak, maksudnya disuruh baca apa supaya mau dia baca apapun, ketika misal pondasi belum ada ya tetap kena biasanya. Misal dia baca ayat kursi ratusan kali, wong dia sholat nggak pernah, tetap aja. Makanya sebelum praktek ruqyah kita pahamkan betul ke semuanya. Maka dari itu saya bilang ruqyah ini adalah metode dakwah tauhid. Dakwahnya para anbiya wal mursalin, kita benarkan dan membenahi akidah masyarakat. Syukur juga kalau misal punya keahlian bidang tafsir ya kita bahas tafsir. Kita punya keahlian bidang hadis, bahas hadis. Punya keahlian bidang fikih, bahas fikih. Orang-orang itu kadang lebih suka kajian yang tapi ada apa ya bisa dibilang atraksi kalau mereka katakan. Tapi kalau kajian yang serius hanya orang-orang yang Allah kasihi saja yang mau. Kajian kayak gini tuh nggak terlalu banyak, nggak seperti ruqyah masal tanpa kajian. Nah itu ribuan orang datang. Oh pengennya apa mereka? Pengen lihat orang di ruqyah, pengen merasakan gimana sensasi. Kadang mereka tuh begitu, makanya penting mau ruqyah masal secara umum atau tidak, wajib bagi peruqyah di Arsadah khususnya dan secara umum peruqyah lain wajib untuk memahamkan perkara tauhid. Seperti itu. Terus ini kita tangga saya ini umur 6 tahun dia
pembinaan, maksudnya dia bisa melihat makhluk halus. Menurut Ustaz Reza itu termasuk gangguan jin atau penyakit medis biasa? Hal yang semacam itu untuk membedakannya tentu harus diruqyah dulu. Harus diruqyah, khususnya orang tuanya. Kalau misal untuk anak-anak, kita ruqyah orang tuanya. Itu penyebabnya biasanya loncat dari orang tua ke anak. Tanya juga apakah masih ada dulu pernah belajar ilmu-ilmu atau enggak, tenaga dalam dan lain-lainnya. Pernah enggak dia nyimpan-nyimpan jimat yang kemudian disembah-sembah, jimat dari dukun-dukun yang ngaku-ngaku ahli agama. Nah, tanyakan itu, kalau misal ada, hancurkan semuanya. Tanyakan juga amalannya bagaimana. Sudah tutup belum yang wajibnya, yang sunahnya bagaimana. Nah, itu tanyakan semuanya. Jadi kita tidak bisa dengan gegabah ini kena ganggu jin atau bukan. Itu perlu proses yang detail supaya kita tidak salah diagnosa. Pernah ada yang demikian, akhirnya pasien jadi kena ganggu jin beneran juga ada. Ketakutan, karena ketakutan itu akhirnya dia paranoid, kena ganggu beneran. Makanya harus hati-hati. Jadi ruqyah dulu aja lah, perkara itu penyakit medis atau non medis. Toh ruqyah ini bagus untuk penyembuhan penyakit-penyakit medis maupun penyakit non medis. Gitu ya Pak. Ruqyah saja. Besok caranya kayak praktek. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jauh kami antar dengan sama. Apa yang saya katakan ini memang ciri-ciri orang yang pada usia berbeda. Tapi intinya adalah kebaikan menurut aku punya teman 2 orang di pengalaman yang bahwa yang pertama orang itu tadinya belum melaksanakan ibadah dengan baik. Kemudian dia sering melakukan yoga. Ya, yoga. Kemudian berdoa, kemudian tiba-tiba dia itu dididik sholat dengan perasaannya, tidak mengikrom dan semuanya. Sampai akhirnya dia itu memang benar-benar mau beribadah dengan gerakan-gerakan yang otomatis. Dia jalan sendiri, Pertanyaan? Dia menang dan dia juga hampir sama. Karena lihat dua ini dengan sholat hajat. Dengan sholat hajat itu kalau dia punya masalah apa, mesti ditunjukkan kemudian ditunjukkan bahwa ayat ini. Kamu saya ayat ini. Menurut dia. Dan ini kan apakah ini merupakan dari Allah atau gangguan itu? Saya katakan yang pertama, kedua semua gangguan jin, bukan karomah. Karomah itu tidak dipelajari di kitab manapun deh, sampai kitab ulama Nusantara, Mahfud Tarmasi, di situ Bughyatul Adqiya, tentang kitab tentang pembahasan tentang karomatul aulia, itu juga dijelaskan bahwa yang namanya karomah yang dari Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan tidak disangka-sangka. Tidak ada amalan khusus untuk menggapai karomah, itu tidak ada. Makanya aneh ya, orang-orang yang merajah tubuhnya ya, yang mengatakan dengan rajahan itu jadi kebal, karomah dari kiai ngawur. Mana ada karomah di raja-raja? Tidak ada. Karomah tidak bisa disalurkan, karomah tidak bisa dipelajari ya. Jadi perguruan apa misalnya itu silat karomah itu juga tidak ada nggak silat karomah? Nah, yang semacamnya lah ya, itu tidak ada. Hal tersebut hanya tipuan dari setan. Nah, insya Allah kapan-kapan ketika bab 2 sudah selesai, kita beranjak pada pembahasan umum tematik, kita akan bahas masalah karomah insya Allah. Gitu ya, mungkin kita cukupkan 2 pertanyaan saja, ini sudah 6:30 ya. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Ya, to the point.
diruqyah solusinya untuk mengetahui itu gangguan jin atau bukan. Jadi ya kalau gitu itu gangguan jin. Itu gangguan jin kalau begitu. Tapi yang terakhir kalau saya di sini nanti sama sebelumnya saya tindakan orang Indonesia sudah ada ininya, sudah ada apa efeknya gitu. Ya alhamdulillah berarti sudah mulai bagus. Apa mau kesurupan terus? Tapi masih itu. Nggak usah banyak tapi sudah banyak terapi ruqyah istiqomah. Nah, penyakit tapi ini adalah penyakit yang luar biasa, banyak yang jadi kendala kesembuhan. Terus ruqyah, mandikan setiap sebelum subuh minimal, maksimal 1 jam sebelum subuh sudah harus mandi, keramas, minum air hangat setiap hari. Habis itu setelah subuh waktu syuruk, salat subuh suruh jamaah ya. Setelah syuruk keluarkan dia, suruh berjemur dan ajak lari-lari. Ajak dia lari-lari, olahraga. Terus menerus seperti itu. Ajak dia untuk bercocok tanam kalau bisa, atau kesibukan-kesibukan yang lain. Biasanya orang depresi, dia sudah ada bakat merasa tidak dihargai dan keberadaannya seperti tidak ada. Makanya berikan dia kepercayaan, ya, berikan dia seakan-akan dia betul-betul buktikan bahwasanya kita benar-benar nyayangi dia. Buktikan bahwasanya dia itu dihargai oleh banyak orang. Terapi di Jepang untuk orang-orang yang depresi itu disuruh membagikan bunga di orang-orang yang ada di jalanan. Setiap orang yang bilang terima kasih ke dia itu adalah sebuah sugesti positif. Al-fa'lu yang pernah semalam kemarin kita bahas ya, al-fa'lu, kalimatun hasanah. Itu adalah sebuah terapi yang amat sangat bagus untuk orang-orang yang kena depresi selain ruqyah. Jadi nggak hanya ruqyah melulu, harus ada tahapan-tahapan terapi lain. Kalau di Ustadz saya Ustadz Musa Sungkar suruh bercocok tanam, suruh menggembala kambing. Menggembala kambing itu pengobatan yang amat sangat efektif untuk orang-orang yang kena candu narkoba, untuk orang-orang yang depresi, punya masalah sosial, bagus sekali. Bercengkrama dengan kambing, romantisan sama kambing, kambing kamu cantik sekali. Oh seperti itu semuanya, betul. Karena pekerjaan ngangon kambing pekerjaan para anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad SAW juga menggembala kambing. Nabi Ibrahim gembala kambing. Nabi Yakub gembala kambing. Kalau ada kambing suruh gembalakan. Kalau ada ajak dia sehingga dia merasa amat sangat dihargai. Ucapan terima kasih, walaupun hanya terima kasih itu amat sangat berefek untuk cepatnya kesembuhan dia. Barakallahu fikum. Cukup ya? Ada tapi lagi? Nah, tadi mandi sebelum subuh itu 1 jam sebelumnya, kalau sekarang 1 jam pakai Jam 3. Jangan sampai setengah 4 gitu. Ya setengah 4 bisa. Syukur-syukur 1 jam. Sebisa mungkin sejam sebelum subuh. Kalau nggak bisa ya setengah jam. Kalau nggak bisa lagi 10 menit ya boleh. Dingin sih dingin, tapi itu bagus sekali untuk kesehatan mental dan kesehatan fisik kita. Buktikan. Segala penyakit dengan izin Allah bisa Allah sembuhkan. Terapi mandi subuh. Begitu ya. Barakallahu fikum. Asadani Allah wa iyyakum. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa kita sholat syuruk dulu. Dianjurkan semuanya untuk sholat syuruk.